Shalom Bapak Ibu yang saya kasih, senang kembali hari ini saya bisa menyapa Anda. Firman yang akan saya bagikan di hari ini adalah korupsi penyakit bangsa. Saudara, tahukah Anda bahwa salah satu penyakit sebuah bangsa yaitu adanya apa yang namanya korupsi. Dan rupanya korupsi ini ada di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dan inilah yang membuat hati kita berduka. Karena sampai hari ini ada orang-orang yang dipercaya duduk di pemerintahan, tetapi mereka melakukan apa yang namanya korupsi. Dan di dalam firman Tuhan Lukas pasal 12 ayat 15, firman Tuhan berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, menarik di sini Yesus pernah menyampaikan tentang kita harus waspada terhadap ketamakan. Dan ketamakan di sini dipakai dalam bahasa aslinya yaitu pleonexia, yang artinya yaitu keinginan untuk serakah, memiliki sesuatu yang lebih banyak lagi. Dan inilah orang-orang yang melakukan korupsi. Mereka dikuasai roh ketamakan. Dan tanpa sadar, mereka telah melakukan sebuah tindakan kejahatan. Dan agama manapun pasti melarang akan apa yang namanya korupsi. Tetapi orang-orang yang korupsi, mereka tidak pernah takut akan Allah. Padahal setiap perbuatan mereka kelak akan dipertanggungjawabkan di kekekalan. Orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Itu artinya mereka yang korupsi, ketika mereka melakukan hal ini dan mereka tidak bertobat, maka mereka akan masuk ke dalam api neraka yang akan menyiksa, yang akan menghukum orang-orang yang berbuat seperti ini. Dan mereka akan mengalami penghukuman siang dan malam. Itulah orang-orang yang tidak memiliki hati yang takut akan Allah. Mereka hanya dikuasai oleh ketamakan dan ketamakan, menimbun kekayaan dan menimbun harta benda. Padahal semuanya itu tidak akan pernah bisa menjamin apapun. Mari saudara kita sebagai anak-anak Tuhan, takutlah akan Tuhan. Jangan lakukan korupsi, karena korupsi ini akan menyakiti banyak orang. Bahkan korupsi itu tidak akan membawa kebaikan, bahkan akan membawa kerugian dalam hidup kita. Di masa kekekalan kelak, kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Bahkan jikalau kita korupsi, itu artinya kita tidak peduli dengan bangsa kita. Dan padahal orang-orang yang seperti ini, mereka tidak pernah memikirkan bangsa dan negara, rakyat Indonesia. Tetapi yang mereka pikirkan hanyalah menimbun dan menimbun kekayaan untuk diri mereka sendiri. Mari kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Allah. Mari jadilah pemimpin yang jujur, jadilah pemimpin yang berintegritas. Jauhi apa yang namanya korupsi. Ingat, stop korupsi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.